Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hairullah dengan NIM 2002 06006 dari kelas Manajemen Pendidikan Islam 6A. Baik teman-teman semua, pada tugas pertama di sini saya akan menjelaskan tentang model pendekatan dalam perubahan individu. Ada beberapa model dalam pendekatan dalam perubahan individu, ada 4, yakni yang pertama adalah behavior approach, adalah pendekatan yang menekankan pada dimensi pada kognitif individu dan menawarkan berbagai metode yang berorientasi pada tindakan atau action oriented. Kemudian yang kedua adalah cognitive approach, adalah pendekatan dengan suatu rancangan konseling atau pendekatan yang berfokus pada pemikiran dan proses mental dalam memodifikasi atau merubah tingkah laku dan sering melibatkan pelatih, pengembangan keterampilan, kontrol, pikiran, serta proses-proses dan teknik-teknik yang berorientasi kognitif. Kemudian yang ketiga adalah psychodynamic approach, adalah pendekatan ini fokus untuk merubah masalah perilaku, perasaan, dan pikiran dengan cara memahami akar masalah yang biasanya tersembunyi di pikiran bawah sadar. Kemudian yang terakhir adalah the humanistic psychology approach, adalah pendekatan psikologi humanistik yang dimana pendekatan holistik ini dalam psikologi berfokus pada manusia seutuhnya. Baik teman-teman, selanjutnya kita melangkah ke bagian yang kedua atau tugas yang kedua, di mana di sini kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam proses perubahan. Yang pertama ada di sini adalah langkah-langkahnya adalah unphrasing, atau yang dimana langkah ini menjelaskan tentang proses perubahan perilaku, adalah mencairkan situasi atau status quo yang ada, yang dimana status quo di sini dianggap sebagai keadaan atau keseimbangan yang berlaku, di mana proses mencairkan merupakan proses yang diperlukan untuk mengatasi tekanan secara individual. Kemudian yang kedua adalah movement. Apa yang dikatakan atau apa yang dijelaskan tentang movement, di mana movement di sini menjelaskan tentang bagaimana kita bisa menganalisa kesenjangan antara desire atau status dengan status quo dan mencermati program-program perubahan yang sesuai untuk melakukan atau untuk dilakukan agar dapat memberi solusi yang optimal untuk mengurangi resistance terhadap perubahan. Kemudian yang ketiga adalah rephrasing, di mana rephrasing ini merupakan fase di mana perubahan yang terjadi distabilisasi dengan membantu orang-orang yang terkena dampak perubahan atau mengintegrasikan perilaku dan sikap yang telah berubah ke dalam cara yang normal untuk melakukan sesuatu, di mana hal ini dilakukan dengan memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan perilaku dan sikap yang baru. Baik teman-teman, selanjutnya kita melangkah ke tugas yang ketiga atau bagian yang ketiga, di mana di bagian ini kita akan membahas tentang jenis-jenis masalah dalam organisasi. Tentunya kita ketahui banyak jenis masalah yang kita hadapi biasanya dalam organisasi, di mana di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapanya, yakni yang pertama adalah perbedaan pendapat atau argumen dalam berbagai tujuan. Ini bisa menjadi salah satu masalah dalam organisasi yang biasanya kita dapatkan. Kemudian yang kedua adalah saling ketergantungan dalam kegiatan-kegiatan kerja,
Nah, ini juga biasa terjadi kalau misalnya ada sebuah kegiatan, adanya biasanya sifat ataupun karakter yang biasanya ketergantungan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan nilai-nilai atau persepsi, di mana tentunya dalam organisasi banyak biasanya orang yang memberikan pendapatnya atau argumennya atau persepsi mereka ini berbeda terhadap pandangan mereka dalam sebuah organisasi. Kemudian yang keempat teman-teman adalah kemendungan organisasi. Dan yang terakhir adalah gaya-gaya individual. Tentunya dalam organisasi semua orang memiliki watak, memiliki kepribadian, dan memiliki gaya-gaya yang berbeda. Nah, mungkin itu beberapa masalah yang mungkin biasanya kita hadapi dalam organisasi. Baik teman-teman, selanjutnya kita melangkah ke poin yang keempat atau tugas yang keempat, di mana di bagian ini kita akan membahas tentang teknik dalam pengembangan organisasi. Tentunya ada beberapa teknik yang biasanya kita lakukan dalam pengembangan organisasi. Yang pertama adalah survei feedback. Apa itu? Yang tentunya adalah suatu teknik yang mengembangkan organisasi di mana kuesioner dan interview digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang masalah yang terkait dengan organisasi. Nah, dengan informasi ini dibagikan kepada pekerja, kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan dalam sebuah organisasi. Kemudian yang kedua adalah education and training activity, adalah di mana training ini dilakukan untuk mengembangkan wawasan personal. Education dan training activity merupakan teknik pengembangan organisasi yang melakukan peningkatan pemahaman pekerja atas perilaku terhadap mereka sendiri dan dampaknya terhadap orang lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah team building atau yang disebut di mana team building ini merupakan suatu teknik di mana pekerja mendiskusikan persoalan yang berhubungan dengan kinerja kelompok kerja mereka. Kemudian atas dasar diskusi ini masalah spesifik diidentifikasi, terus ditemukan dan direncanakan untuk memecahkan dan diimplementasikan. Kemudian yang terakhir adalah manajemen by objectiveness, adalah di mana merupakan suatu teknik ini dijelaskan bagaimana bisa manajer dan bawahannya bekerja sama untuk menetapkan kemudian mencapai tujuan organisasi. Dan tentunya langkah-langkah yang ditempuh adalah yang pertama adalah pengembangan rencana tindakan, di mana manajer dan bawahan bekerja sama menetapkan tujuan yang spesifik dan dapat diukur, dan tentunya mereka bagaimana bisa mengembangkan rencana ini dengan baik agar bisa tercapai. Baik teman-teman, selanjutnya kita melangkah ke poin yang kelima atau bagian yang kelima, di mana di poin ini kita akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam pengembangan organisasi. Ada beberapa tahapan-tahapan tentunya dalam pengembangan organisasi. Yang pertama adalah pembentukan tim, di mana tahapan pertama ini adalah pengembangan kelompok yang melibatkan dan membuat anggota tim saling mengenal dengan tujuan serta satu sama lainnya. Kemudian yang kedua adalah brainstorming, adalah tahapan ini melibatkan sesi tukar pendapat untuk memutuskan aturan, etika, pendelegasian tugas, hierarki, tanggung jawab, tujuan dan jadwal, dan tentunya kriteria untuk mengevaluasi dan sistem bagaimana bisa memberikan sistem penghargaan. Kemudian yang ketiga adalah penyelarasan. Fitur utama dalam tahapan ini adalah komprehensif antara anggota tim, di mana anggota tim ini sekarang bersedia menerima ide, pendapat, fakta, dan angka, prosedur, dan resolusi dari satu sama lain. Kemudian yang keempat adalah pelaksanaan, di mana ketika tim tersebut berhasil menyelesaikan 3 tahapan yang telah disebutkan tadi, grup tersebut mencapai tahapan perform yang ditandai dengan semangat tim, persatuan, dan efisiensi tinggi.
Kemudian yang kelima adalah monitor dan evaluasi. Selama proses pelaksanaan, perlu tentunya diadakan proses monitor atau kemudian setelahnya perlu diadakan evaluasi. Karena apakah proses dan tujuan sudah sesuai dengan yang diharapkan, serta tentunya kita bisa melihat apakah sudah terjadi perkembangan. Baik teman-teman semua, selanjutnya kita melangkah ke poin yang terakhir atau penjelasan yang terakhir, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dalam mengembangkan perguruan tinggi swasta. Di mana tentunya dalam analisis ini kita tahu bahwa analisis SWOT menjelaskan tentang kekuatan, peluang, kelemahan serta ancaman. Nah, di mana di analisis ini saya akan menjelaskan beberapa yang telah saya sebutkan tadi. Khususnya saya di sini akan menjelaskan tentang analisis SWOT dalam pengembangan perguruan tinggi swasta. Yang pertama adalah analisis kekuatan atau strength, di mana dalam perguruan tinggi swasta ini ada beberapa kekuatan. Yang pertama adalah lama berdirinya perguruan tinggi swasta dan nama perguruan tinggi telah memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah lokasi kantor atau kampus berada pada tempat yang strategis dan mudah diakses. Kemudian yang ketiga adalah jaringan operasional dan kemitraan sungguh atau sudah terbentuk dengan baik, khususnya dengan sekolah setingkat SLTA, dan juga sumber daya manusia sebagian sudah cukup memadai dengan sangat baik. Kemudian yang kedua, bagian kedua adalah analisis kelemahan atau weakness, di mana dalam kelemahan ini ada beberapa kelemahan. Yang pertama adalah kerjasama yang telah dijalin tentunya masih ada yang belum berjalan dengan optimal. Kemudian yang kedua, rendahnya kualitas SDM yang profesional di bidang akademik. Dan yang ketiga, teknologi sistem informasi atau TSI masih lemah sehingga menghambat pelayanan dan pelaporan. Dan yang terakhir adalah masih terdapatnya jabatan rangkap yang belum adanya ketentuan kepegawaian. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis peluang atau opportunities, di mana di peluang pertama adalah karyawan swasta dan pemerintah di sekitarnya yang membutuhkan upgrade pendidikan untuk mengembangkan karir mereka. Kemudian memiliki sejumlah mahasiswa yang masih mengenyam pendidikan. Dan yang selanjutnya adalah tinggi persaingan dan biaya kuliah di PTN dan beberapa mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain. Dan yang terakhir adalah ancaman. Dari ancaman ini ada beberapa. Yang pertama adalah masih tingginya calon mahasiswa yang melanjutkan atau berkeinginan kuliah di perguruan tinggi negeri yang memiliki nama. Kemudian selanjutnya masih tinggi minat dosen untuk menjadi dosen PNS maupun karyawan PNS. Kesulitan dalam mengupayakan program-program penelitian karena belum dipahami, dan kepercayaan masyarakat yang masih kurang terhadap kualitas perguruan tinggi swasta, terutama yang berada di daerah-daerah kecil.